قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pagi ini perlu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cuaca yang ekstrim, dengan cuaca yang sangat dingin, kita masih dimampukan Allah untuk bertatap muka, berkumpul lagi, bersilaturahmi lagi. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat karena kita telah dibangunkan, dihidupkan lagi dari kematian. Makanya disunahkan kita ketika bangun tidur mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kita, menghidupkan kita. Ba'da ma amatana, setelah kita tuh dimatikan. Jadi kita tidur itu sebenarnya kita mati, diwafatkan. Dan Allah hidupkan kembali. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nikmat dari Allah. Kita masih bisa hidup kembali, dipertemukan di majelis ini yang insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan kita, guru besar kita, Mujahidin sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Berkat dakwahnya, berkat jasanya hingga kita bisa berkumpul merasakan nikmat Islam hingga saat ini. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua insan, semua kita, kullu wahid kita, semua kita pernah merasakan yang namanya masalah. Setiap kita pernah merasakan masalah, bahkan sampai di titik terendah atau bahasanya dalam titik nadir. Titik nadir itu kondisi manusia berada di titik terendah dalam masalah. Yang mana kalau kita berada di posisi ini itu perlu ditanyakan kemanusiaannya. Biasanya kalau orang normal, orang biasa berada di posisi ini, di titik nadir ini, itu sudah tidak ada lagi bayangan. Kerja otaknya tidak lagi bisa bekerja, hatinya tidak lagi bisa merasakan, tidak bisa lagi merasakan keindahannya dunia. Semua pasti pernah merasakan. Apalagi kita sebagai pekerja, pegawai yang sibuk dengan rutinitas pekerjaan, melayani atasan, pasti pernah punya kejenuhan, masalah bertubi-tubi dalam hidup. Tapi tahukah kita bahwasanya manusia terbaik di dunia ini, manusia pilihan Allah, pernah merasakan kesedihan, bahkan beliau itu sampai di titik nadir. Kesedihan beliau itu sampai di titik terendah kesedihan manusia normal.
Bukan kita, itu Rasulullah pernah seperti itu. Kapan? Ada yang tahu kapan? Kapan beliau sampai sedihnya itu sampai di titik nadir, sampai titik terendah jiwa manusia, sampai beliau itu nggak bisa lagi berjalan tanpa arah. Ketika ditinggalkan orang-orang yang dicintai, paman sama istri. Betul, tapi ada lagi lebih dari itu. Kang Hoi mengatakan sedihnya ketika wafatnya Abu Thalib, wafatnya Khadijah. Betul sedih, tapi ada yang lebih dari itu. Ada yang tahu? Sedihnya sang baginda, sedihnya sang Nabi Allah. Peristiwa Uhud sedih banget. Wafatnya Hamzah, kalahnya kaum muslimin, itu membuat Rasulullah sedih. Tapi Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada yang lebih sedih daripada Uhud? Ada, kata Rasulullah. berontakan kaum Taif. Ahsanta wa ahsana ilaikum. Kata Rasulullah, Yaumut Taif, hari di mana aku berdakwah di Taif, itu kisahku paling sedih, bahkan lebih sedih dari Uhud. Mengapa? Karena Rasulullah di Taif ini kalau saya ceritakan secara detail, kita akan sedih, mungkin sedih beliau. Ya, pasca wafatnya pamannya ini benteng dakwahnya beliau, istri tercinta beliau Khadijah, anaknya Khuwailid. Abu Thalib meninggal di tahun ke-10 kenabian, yang artinya ketika itu usia Nabi 50 tahun. Tahun 10 kenabian. Wafatnya Abu Thalib, wafat istrinya Khadijah. Rasul merasakan tidak ada lagi tempat backingan. Selama Abu Thalib masih hidup, beliau bisa berdakwah ke kaum Quraisy, ada ini backing di belakang, ada bentengnya, ada Abu Thalib menjaga, melindungi. Tapi ketika dia wafat, siapa yang bisa melindungi Nabi Muhammad? Diusir oleh kaum Quraisy. Maka Nabi berjalan bersama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini, Masya Allah, satu-satunya sahabat yang namanya di dalam Al-Quran disebutkan. Tidak ada Abu Bakar, tidak ada Utsman, tidak ada Umar, ada Zaid bin Harithah. Apa kelebihan Zaid sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab? Sosok sahabat yang menemani Rasul di Taif. Mekah ke Taif itu 70 km. Berjalan kaki Rasulullah, nggak naik mobil, nggak naik kuda, nggak naik onta, jalan kaki. Karena berharap nanti di Taif nanti beliau mendapat dukungan, mendapat backingan dakwah, diterima di sana. Tapi Abu Lahab pamannya ini mendahului naik kuda ke Taif, mengatakan kepada penduduk Taif bahwasanya nanti akan datang seseorang ke sini, orang gila, orang sinting yang akan mendakwahkan pada kalian agama baru. Jangan terima, usir dia. Ini paman Abu Lahab mengatakan itu. Nah, sampailah Rasulullah dan Zaid bin Harithah di Taif. Rasulullah bertemu dengan para petinggi kaum Taif. Ya, Abdul Lail namanya, Mas'ud dan Habib. Menawarkan Islam, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi karena Abu Lahab tadi sudah mendoktrin, jangan kau terima, jangan kau disebutkan, sehingga apa? Semua pembesar Taif menolak Muhammad. Ya. Bahkan para pembesarnya tadi menyuruh anak-anak kecil, baik perempuan, baik laki-laki, baik yang besar maupun kecil, untuk apa? Melempar batu ke Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melemparnya jalan kaki kanan, batu itu dilempar ke kaki kanannya. Ketika beliau jalan kaki kiri, batu itu dilempar ke kaki kirinya. Setiap kali melangkah, batu itu dilempar menuju kaki yang beliau pakai berjalan. Bukannya kaum Taif menerima baik-baik, ditarhib dengan baik-baik, tidak, dilempari batu. Bahkan anak-anak kecil pun tidak luput melempari batu ke arah kakinya, ya, bukan kepala, kakinya Nabi Muhammad SAW, sampai berdarah, nyeri. Batu dilemparkan ke kaki. Setiap kali berjalan, misalkan kaki kanan maju, dilempar kaki kanannya, kiri yang maju, dilempar kaki kirinya, sampai Nabi itu mohon kepada penduduk Taif, ya, ada pembesarnya, wahai pembesar ini, ibarat Pak RT-nya gitu,
tolong lepaskan saya, izinkan saya keluar dari Taif ini. Oh, tidak bisa, kata Musyrik Quraisy, kamu harus mati di sini. Tapi Nabi dalam hatinya tidak bisa. Saya tidak mungkin mati di sini karena saya masih punya tugas dakwah di luar sana, masih banyak menunggu saya di sana. Akhirnya Nabi tadi meminta kedua kalinya untuk dibebaskan dari kota Taif ini. Tapi orang-orang membesar Taif tadi membuat makar. Mereka menutup semua jalan keluar Taif. Dia berkata, wahai Muhammad, kau bisa keluar tapi dengan satu jalan. Itu jalan itu. Ditunjukin jalannya, ternyata di jalan itu ada dua soft laki-laki berbadan besar. Jadi kayak orang sholat, dua soft laki-laki berbadan besar, ya, yang ototnya besar-besar, yang kuat-kuat, orang-orang pilihan menjaga di dua soft tersebut. Nabi nggak punya pilihan, mau nggak mau harus keluar dari Taif ini, kalau nggak dia akan mati di situ. Dilempari batu kakinya. Maka Nabi pun sudah punya firasat nggak baik ini, karena sudah ada para bodyguard yang dua soft tadi itu badan besar-besar semua. Nabi melangkahkan kakinya bersama Zaid bin Harithah ini yang menemani Nabi tadi. Baru Nabi mau melangkahkan kakinya ke soft ini tadi, orang pertama di situ meninju Nabi sampai kena pelipisnya. Yang di kanan tadi Nabi mentak ke kiri, yang di kiri pun sama menuju Nabi, mentak ke kanan. Yang di kanan menuju lagi ke kiri, yang kiri mentak lagi ke kanan. Jadi Rasul itu seperti kanan kiri ditinju sampai full barisan tuh Rasul jatuh ke bawah, diangkat Zaid bin Harithah. Ketika diangkat ditinju lagi, jatuh lagi ke kiri ke kanan, jatuh ke bawah, diangkat Zaid ke atas, ditinju lagi sampai ujung sana. Itu Rasul udah nggak sadar sampai berdarah ininya pelipisnya itu, sampai kata Zaid, ya Rasulullah, dilindungi Zaid itu, ya, Zaid sebagai tamengnya melindungi Rasulullah. Sampai Rasul itu nggak sadar kemana jalan ini, saking apa, udah ditinju kanan kiri atas bawah sampai nggak sadar. Sampai gemetar tubuh Rasulullah, sampai wajahnya yang putih itu nyentuh tanah karena dianiaya, dizolimi orang Taif. Sampai sebegitunya Nabi untuk menyelamatkan dakwah ini, hingga keluar pas di kota Taif itu badan sudah gak ada lagi tenaga. Sedihnya Nabi seperti ini loh dakwahnya itu. Kita belum bisa apa-apa, Nabi udah seperti itu. Penderitaan di Taif, makanya dia mengatakan ini peristiwa pada sedih, menyedihkan, lebih sedih daripada Uhud, lebih sedih daripada kewafatnya Abi Thalib dan istrinya Khadijah. Sedih sekali. Tapi Allah punya cara, bagaimana cara menghibur nabinya ketika beliau sedih. Nabi berlindung di bawah pohon anggur. Ternyata pohon anggur ini punya orang Quraisy, Utbah bin Rabi'ah. Ada di situ. Dia melihat, oh, jadi ini Muhammad berusaha mendakwahi orang Taif, ternyata dizolimi, dianiaya, ditentang. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat Nabi terdahulu, kita contoh saja Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad, 3 Nabi ini kita bandingkan. Nabi Nuh ketika ditentang dakwahnya oleh kaumnya, ketika kaumnya menolak dakwahnya, Nabi Nuh berdoa, ya Allah, dalam surat Nuh diabadikan doanya Nabi Nuh, la tazar alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan kau tinggalkan, jangan kau sisakan orang-orang kafir ini, Mukabi ini, jangan kau sisakan, binasakan mereka semua. Allah kabulkan, Allah turunkan hujan, banjir bandang, habiskan semua orang kafir. Dahsyat doa Nabi Nuh, dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Allah nggak ingin lihat Nabi tersiksa. Nabi berdoa, la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Jangan kau tinggalkan, jangan kau sisakan orang kafir di muka bumi ini, satupun, binasakan semua oleh Allah. Nabi kalau berdoa dikabulkan Allah, apalagi ini menyambung dakwah. Bayangkan kalau Nabi Muhammad doa seperti itu. Nabi Isa ketika kaumnya tidak mendukungnya, menentang dakwahnya, Nabi Isa ini mengatakan,
kepada Allah dalam surah Al-Maidah diabadikan. Ya Allah, in tu'adzibunahum fa innahum ibaduk. Jadi ibaratnya terserah ya Allah, mau kau azab silakan, mau kau enggak azab silakan. Jadi Nabi Isa memberi ikhtiar. Ya Allah, itulah kaumku, silakan kau azab, silakan terserah kau. Kalau kau azab itu adalah hamba-hambamu. Tapi Allah memilih apa untuk tidak mengazab? Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi Nabi Muhammad cintanya kepada umat ini tidak meminta doa seperti doa Nabi Nuh, tidak. Datang malaikat Jibril bersamanya malaikat gunung. Ketika Rasulullah di bawah pohon anggur itu didatangi malaikat, ya Rasulullah, tunjuk gunung mana yang kau suka, gunung terbesar di Jazirah Arab ini, tunjuk satu saja, aku hempaskan kepada penduduk Taif biar mati semua. Kalau manusia biasa kita mungkin, oh iya, binasakan itu. Tapi Nabi tidak. Cintanya kepada umat ini bila mengatakan asa an yakhruju min aslabihim man ya'budullah. Cintanya Nabi kepada umatnya tidak, aku berdoa kepada Allah supaya keluar dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah nantinya. Cintanya Nabi kepada umatnya seperti itu. Tidak mau diazab umatnya, beliau disiksa sampai berdarah-darah, sampai titik nadir penderitaan, tidak meminta doa azab. Tidak, cinta Nabi pada umatnya luar biasa. Bahkan dalam hadis Rasulullah minta pada Allah, ya Allah, jangan kau azab umatku seperti umat-umat terdahulu. Jangan ya Allah, jangan kau azab umatku ini seperti umat-umat Nabi terdahulu. Jangan ya Allah. Bahkan nanti di hari kiamat Rasulullah saking cinta kepada umatnya dipanggil ummati, ummati, umatku kemarilah, umatku kemarilah. Cintanya Nabi kepada kita. Di pohon anggur tadi Rasulullah SAW diberi anggur oleh seorang budak. Budaknya Utbah bin Rabi'ah. Diberi anggur. Budak ini bernama Adas, Ain Da Alif Sin, Adas. Diberi anggur. Ketika anggur ini diberi kepada Rasulullah, Rasul mengatakan Bismillah. Kaget si Adas. Apa yang kau katakan? Bismillah. Iya. Siapa engkau? Kata Adas. Mengapa engkau mengatakan ini sedangkan ahlu Taif tidak pernah mengatakan Bismillah ketika mengambil makanan? Terus kata Rasulullah, saya bukan dari Taif, saya dari Makkah. Sesungguhnya perkataan Bismillah tidak pernah dipakai oleh ahli Taif. Kemudian Rasul mengatakan, engkau siapa dan dari mana? Aku Adas dari Ninawa. Kata Rasul, Ninawa Qaryatu Yunus bin Matta. Ninawa itu adalah kampungnya Nabi Yunus bin Matta. Adas kaget, engkau kenal Yunus bin Matta? Ya, Yunus akhi. Karena Nabi Yunus adalah saudaraku, kata Rasulullah. Karena Nabi itu bersaudara nasabnya. Maka Adas pun mencium kepala Nabi, mencium tangan Nabi, bahkan mencium kaki Nabi. Sampai dilihat kepada majikannya, mengapa budakku ini mencium tangan Nabi Muhammad? Seperti itu. Nah, ketika Nabi ini bersandar di bawah pohon anggur, sikunya itu membekas. Nah, karena bekasnya inilah dibangun masjid. Siku dalam bahasa Arab namanya apa? Siku bahasa Arabnya Qa'. Maka dibangunlah masjid Qa' di posisinya di Taif saat ini. Kecil masjidnya. Dan posisi tadi bertemu dengan Adas ini dibangun masjid namanya Masjid Adas. Rasulullah pulang ke Mekah. Ya, setelah dakwah tidak terima oleh penduduk Taif, pulang ke Mekah. Perjalanan pulang ke Mekah tadi Rasulullah mendapat wahyu surat jin, kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ternyata penduduk Taif tidak menerima dakwah. Manusia tidak menerima dakwah Rasul, tapi jin, bangsa jin mendengar Quran yang dibacakan Rasulullah. Karena Rasulullah ketika menuju Mekah, beliau baca Quran. Bacaannya itu didengar oleh bangsa-bangsa jin. Masuk Islam jin tersebut. Bahkan masuk Islamnya itu tempatnya dibangun masjid jin di Mekah, ada sekarang. Silakan dikunjungi, masjid jin namanya. Masuk Islam jinnya.
hanya mendengar perkataan yang mulia, perkataan Al-Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami takjub dengan Quran dibacakan Rasulullah. Masuk Islam jin tersebut. Rasulullah yang tadinya sedih, bahagia, tapi belum bisa menyembuhkan sedihnya. Bahagia sangat karena masuk Islamnya jin. Ketika dakwahnya ditolak manusia, kaum jin menerima dakwah Rasulullah. Sampai Rasul di Mekah, Allah hibur nabinya. Allah punya cara sendiri bagaimana menghibur nabinya. Kalau kita punya masalah, kita punya cara, saya mau hiburan lah, menghilangkan kesedihan. Tapi Rasulullah sedih, Allah langsung menghiburnya. Dengan apa? Allah utus Jibril di malam hari. Untuk apa? Untuk refreshing keluar negeri, bahkan keluar angkasa. Refreshing Rasulullah. Syuf, bagaimana Allah menghibur nabinya? Diberangkatkan ke luar negeri, ke Aqsa, ke Palestina, bahkan nggak tanggung-tanggung ke Sidratul Muntaha, keluar angkasa menuju Allah. Hiburan, diberi hadiah buraq, hewan tunggangan yang kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Kalau cahaya itu 300.000 km per detik, lebih dari itu. Sungguh hadiah luar biasa dari Allah kepada nabinya. Di malam itu datang Jibril, dibelah hati Rasulullah, dicuci dengan air Zam-Zam. Ini kedua kalinya, karena Rasul pernah dibelah hatinya pada saat usia 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, pada malam Isra Mi'raj, datang Jibril, dibelah dadanya, dicuci hatinya, dibersihkan dari sifat-sifat yang jelek, kemudian dibungkus kembali, persiapan, packing, menuju Masjidil Aqsa. Tidak hanya itu, menjadi imam di Masjidil Aqsa, sholat. Makmumnya itu para nabi, hiburan bagi Nabi Muhammad SAW. Sampai hilang kesedihan Rasulullah. Diangkat lagi ke Sidratul Muntaha, ke langit, sampai ke langit 7. Setiap langit pertama, kedua, ketiga bertemu para nabi. Hiburan Rasulullah. Allah menghibur nabinya. Dihibur sampai jangan putus asa. Sampailah bertemu dengan Tuhannya. Rasul membawa cenderamata untuk kita semua. Apa cenderamatanya? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu hadiah buat kita umatnya. Cenderamata itulah hadiah dari perjalanan Rasulullah dari Aqsa, Sidratul Muntaha, untuk kita semua. Itu cara Allah menghibur nabinya. Itu cara Allah bagaimana agar nabinya ini nggak sedih, karena masih banyak tanggungan dakwahnya. Hingga sampai saat ini kita bisa merasakan indahnya nikmat Islam, perjuangan Rasulullah. Kalau Rasulullah putus asa, tidak ada Islam. Rasulullah tidak putus asa, dia terus gigih mendakwahkan Islam. Sampai saat ini kita merasakan indahnya nikmat Islam dan iman. Walhamdulillah. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa dikumpulkan di hari kiamat bersama sang baginda sallallahu alaihi wasallam yang mencintai umatnya sangat-sangat cinta. Ya, semoga kita bisa dikumpulkan di Telaga Al-Kautsar, meminum air di Al-Kautsar yang kata Rasulullah, man yashrab fiha la yadma'u ba'daha abadan, kata Rasulullah. Barang siapa yang minum di telagaku ini tidak akan merasakan haus setelahnya selamanya. Semoga kita dari kelompok mereka semua. Dan jangan-jangan sekarang yang diharamkan dari minum telaga tadi, ada yang diharamkan, kata Rasulullah. Dalam hadis ada sekelompok orang yang tidak dibolehkan minum air telaga Al-Kautsar. Mereka yang melakukan perkara baru dalam agama yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu mereka pelaku bid'ah melaksanakan sesuatu ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Mereka lah orang yang diharamkan untuk minum telaga Al-Kautsar. Wal iyadu billah. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.